Nah, itu nanti kiamat akan datang. Kini mungkin lain sampai Allah alam lah, Pak. Itu hitungannya bukan Masih Rasul, bukan itu hitungannya. Tapi dunia hitungannya. Ada suatu negeri yang isinya perempuan aja, kayak kita ada apa? Atau jadi artinya apa? Kalau sudah sampai kepada tahap itu, maka hari kiamat tidak akan lama lagi. Jadi Bapak dan Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita dan kita senantiasa jaga kesehatan. Ingat Bapak dan Ibu, kematian itu pasti akan menjelang kita. Jadi tidak perlu takut, dan kemudian apa yang kita lakukan, kita ingat kematian itu sebagai bentuk hikmah bagi kita supaya kita lebih untuk mempersiapkan menuju tempat kematian itu. Kapan mati, di mana mati, bagaimana cara kita mati, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita adalah mempersiapkan bagaimana kembali ke kampung halaman itu dengan sebaik-baiknya. Dan sungguh hari as-sa'ah, sa'ah itu ada yang memaknai dengan kata waktu, ada yang memaknai dengan kata jam, tapi sa'ah di sini adalah saat waktu hari kiamat. Wa anna as-sa'ata atiyah. Apa kata Allah di sini? Sungguh sa'ah itu akan datang, pasti akan datang. Nih surah Al-Hajj, Allah kalau memastikan itu tidak pernah bohong. Kalau manusia biasanya berjanji, manusia bersumpah, sering bohong, biasa bohong. Tapi Allah kalau bersumpah, dia tidak akan pernah bohong sekalipun. Maka kalau mau begitu, cara memaknai ayat ini, bahwasanya kiamat itu pasti datang. Itu kuncinya itu. Makna ayat. Karena kenapa? Karena Allah yang sudah memastikan di sini. La raiba fiha. Ditambah lagi ada dua. Kalau dalam surah Al-Baqarah ayat 1 itu kan zalikal kitabu la raiba fi. Apa la raiba fi kan apa maknanya? Tidak ada lagi keraguan pada kitab itu. Gitu ya. Allah sudah mengatakan atiyah, pasti datang. Ditambah lagi penekanan redaksi berikutnya la raiba fiha. Ha itu jatuhnya kepada as-sa'ah, kepada hari kiamat. Ha itu kembali kepada as-sa'ah. Atau apanya? Dikatakan tidak ada lagi keraguan pada hari kiamat itu. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur, dan sungguhnya Allah yab'atsu man fil qubur, bahwasanya Allah membangkitkan semua orang yang ada di dalam kubur. Nah, ini maknanya ketika trompet sangkakala ditiup, maka inilah kemudian orang-orang yang sudah meninggal ratusan tahun yang dulu, orang meninggal berapa abad yang dulu. Bayangkan ketika orang meninggal kira-kira 1000 tahun yang lalu, berapa lama dia di dalam kubur. Jadi menjelang rentang kita meninggal sampai hari kiamat. Bayangkan orang meninggal 1000 tahun yang lalu, berarti sudah 1000 tahun di dalam kubur. Kita tidak terbayang andai kata kita meninggal hari ini, kemudian kiamat terjadi 100 tahun lagi. Berarti kita dalam kubur selama 100 tahun. Oh my God. Jangan 100 tahun sehari selama rasanya. Nah, maka kunci supaya kita tidak kesepian di dalam kubur, supaya kita tidak merasa tersiksa di dalam kubur, supaya bahwasanya mati itu seperti pengantin malam pertama, maka kuncinya salah satu adalah dekati Al-Quran. Sahabat dengan Al-Quran.
Al-Quran sekarang mulai kita masuk, kalau kita bersahabat dengan Al-Quran, mulai masuk nanti liang kubur, dia akan menemani kita sampai nanti hari pembalasan. Hari yang kamu Al-Quran itu. Ya. Siapa yang dekat dengan Al-Quran, dia akan menemani. Sekarang kita yang mendekat dulu kepadanya pada dunia ini, di dunia ini. Kita yang dakeknya dulu. Tapi nanti ketika kita dakek di dunia dengan Al-Quran, mulai kita saja dimasukkan ke dalam liang lahat, Al-Quran sudah menemani kita. Ya. Berapa alam lagi? Alam barzah, alam berbangkit, ya, dibangkitkan. Kemudian setelah alam barzah itu yang dinamakan tadi, dikatakan Allah Subhanahu wa taala, wa anna Allah yab'atsu man fil qubur, alam berbangkit. Setelah kita dimasukkan kubur, nanti di setiap sangkakala kita akan berbangkit. Lalu kemudian yaumul hisab, kemudian waktu untuk menghisab kita. Banyak lagi rentetan stasiun yang akan kita lewati, ya. Nah, jadi sekarang kita di alam fana, alam sementara, ya. Alam sementara. Maka jangan cemas ketika kita katakan kamu mau mati. Sekarang orang menyebut mati itu takut ini, Pak. Takut menyebut mati itu takut. Maka kenapa? Untuk masuk ke alam berikutnya tidak ada cara lain selain matikan. Allah mematikan. Jadi mati itu untuk masuk ke alam berikutnya. Kalau ibu dan bapak tidak mati, tidak akan pernah masuk ke alam berikutnya. Ya, harus dengan cara mati. Nah, maka apa yang ditempuh alam barzakh, yaumul hisab, yaumul mizan, kemudian berhisab, kemudian ditimbang, kemudian menempuh titian siratal mustaqim. Banyak lagi rentetan. Baru nanti tentukan kita kan menempuh, kalau jatuh ke bawah masuk dalam surga boleh. Ya, kalau taruh ke juang berarti kita diselamatkan Allah masuk di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya sepanjang perjalanan itu siapa yang akan menemani? Al-Quran. Jadi Bu dan Bapak, jangan sungkan-sungkan untuk belajar jadaki Al-Quran. Kalau bisa hari-hari wajah Al-Quran, supaya nanti kita ditemani di alam kubur, ya, dan kemudian ditemani di yaumil hisab, ditemani dengan yaumil mizan, kemudian dikawankan dalam community siratal mustaqim, ya. Nah, mudah kita diantarkan beliau, ya, Al-Quran ini nanti diantarkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengambil dari surah Al-Hajj dari kata as-sa'ah. Maka kata as-sa'ah ini dijelaskan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sa'ah itu akan semakin dekat ketika ada beberapa syarat yang sudah kita lihat. Baru nanti syarat yang terbesar. Yang terbesar itu adalah terbitnya matahari di ufuk timur barat, Pak. Barat. Itu yang terbesar, Pak. Maka dijelaskan waktu terjadi itu adalah hari itu, Pak. Al-Jumat kabaran enggak tahu. Ya. Tapi dijelaskan karena Jumat ini punya kisah yang sangat luar biasa dulu. Kisah banyak yang terjadi pada hari Jumat, termasuk penciptaan dunia ini oleh Allah terjadi pada hari Jumat. Ya. Dan kemudian diakhiri dunia ini terjadi juga hari Jumat. Makanya kadang-kadang Bapak dan Ibu, ketika lah terjadi badai, terjadi apa pada Jumat itu penganam bola panjang tuh, Pak. Ya. Pagi Jumat itu kalau lah badai, kalau lah hujan, kalau lah patui, itulah panjang penganam itu. Karena kenapa? Kita digambarkan hari Jumat itulah yang, maka bersyukur ibu-ibu, ya, jaga ibadah subuh. Ya. Kalau bisa subuh itu di masjid, apalagi Jumat. Itu. Jadi kalau mati kita biarlah mati di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan nanti ketika hari Jumat itu terjadinya kiamat, banyak orang yang tidak sadarnya lama selalu oleh di rumah. Itu akan terjadi besok, Bu. Banyak orang tidak sadar. Sampai jago lalu, ada yang keluar yang tidak pasal ruang, ada yang kalau mode dahulu gitu karena tsunami. Mode itu, Pak. Karena tak kajui, bayangkan orang jago lalu, bayangkan, Pak. Tak jadi di luar ataupun tak jadi goncangan, akan lun sempurna lagi, kemudian duduknya mencalik keluar, hiro bumi Allah kalah berantakan saja. Di situ barunya tumbuh penyesalan tiada guna. Di saat itu adalah masa-masa pengampunan sudah dicabut oleh
oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kita ketika kita menjaga subuh berjamaah, subuh mubarakah, apalagi pada subuh dari hari Jumat ini. Maka banyak ibadah kita, ibadah mulai malam tadi kita beribadah sampai pagi ini. Hari ini kita penuhi dengan ibadah, perbanyak sedekah, perbanyak berinfak, ya, ada yang ngasih sumbangan, ada yang memberikan makanan. Jangan rugi. Ibu kalau mengasih makanan ke masjid, bapak kalau mengasih makanan, semua orang akan makan. Kalau andai saja ibu tidak diterima amal ibadahnya oleh Allah, tetapi hasil dari makanan ibu itu dimakan oleh orang yang Allah ridho dengan dia, orang itu masuk surga, maka ibu akan terbawa. Begitu hidup berjamaah itu indahnya. Ya. Nah itu sebabnya Bu, kita perlu doa bersama. Orang sekarang kan Assalamualaikum kana, Assalamualaikum kinyo tabang. Artinya apa? Tidak ada keterkaitan apa-apa. Kita tidak yakin apakah amal ibadah kita diterima oleh Allah atau enggak. Nak yakin waduh. Ambu sendiri kadang-kadang apakah ibadahmu diterima? Karena dalam kata rajak dan khauf, amal ibadah kita antara haruk amal ibadah itu diterima oleh Allah, kemudian cameh kalau tidak diterima oleh Allah. Lah payah kan nanti di akhirat banyak orang yang menganggap nyo punya amal ibadah banyak sekarang. Nah, kenapa? Di dunia nyo rajin sholat, kemudian di dunia nyo rajin berpuasa, rajin berinfak. Ternyata ketika disuruh membawa amal ibadah ke hadapan Allah, kosong isinya di dalam. Wah. Ini yang kita takutkan. Maka untuk menghindari itu apa? Berjamaah. Tuh. Dalam saf itu ada 20 orang dalam saf, satu orang yang diridhoi oleh Allah. Ini keutamaan dari sholat berjamaah salah satunya. Satu orang yang ridho Allah mungkin karena kebaikannya sama orang tuanya, karena kebaikannya kepada tetangganya. Atas itulah Allah ridho. Diterima amal ibadahnya orang yang satu saf dengan kita, maka kita ikut di dalam itu. Nah, tapi kalau sholat sembahyang seorang bau, tidak diterima seorang yulah dulu. Nah itulah makanya jangan sia-siakan kita berjamaah sholat, berjamaah kita berzikir, berjamaah kita berdoa. Jangan dianggap remeh. Biarlah urusan pemahaman orang itu terserah. Jadi Bapak dan Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tanda sebelum tanda besar itu yaqillal ilm. Apa yang dimaksud dengan yaqillal ilm? Berkurangnya ilmu. Maka ini yang dicabut ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ilmu apa yang dicabut? Ilmu akhirat, bukan ilmu dunia. Kalau ilmu dunia banyak, Pak. Yang profesor banyak gini. Ya. Enggak tanggung banyak. Orang kuliah ke luar negeri bara banyak gini, kuliah. Akhirnya apa? Tanda berilmu, akal tidak lagi bisa berjalan. Hari ini akal dibungkam, Pak. Kalau tidak percaya coba, apalah yang bakal rajo di bawah atasan, dibungkam akal. Kita akan melihat pada tahun 2021 sampai nanti 2030 itu akan bermacam-macam kejadian yang ibu kita lihat. Mana kenapa? Ini detik-detik pada akhir zaman. Karena Rasulullah SAW sudah mengatakan bahwasanya usia dari dunia umatnya itu adalah rentang dari kelahirannya itu 15 abad. 15 abad berapa tahun tuh Pak, Bu? Sahabat berapa? 100. 5 bali abad? 1500. Kini lah bara tahun berapa, Bu? Hijriahnya kehitungan bukan Masehi. 1000? 1400? Iya. Iya, lebih kurang setengah abad. Rasulullah. Jadi makanya lalu apakah kita cameh? Tidak perlu cameh. Karena kita pun akan itu kelebihan kita daripada orang-orang yang tidak beragama Islam. Orang non-muslim tidak mengkaji kehidupan setelah mati. Kita memang detail apa yang harus dilakukan, kemudian kemana langkahnya. Nah disitulah indahnya Islam itu. Jadi tidak usah takut, kata Rasulullah SAW, mukmin yang cerdas itu adalah mukmin yang akias. Yang cerdas itu adalah mereka yang selalu mengingat kematian. Kemudian apalagi tidak hanya ingat saja,
dia gunakan akalnya untuk mempersiapkan kematian itu. Itu yang cerdas itu. Nah, di akhir zaman nanti ilmu-ilmu itu akan dicabut oleh Allah. Ilmu tolak ukur di dalam Islam tidak terletak pada gelar. Harus S1, S2, S3, itu dunia, Pak. Keilmuan itu terletak walam yakhsha ilallah. Dia tidak takut hanya kepada Allah. Ini kunci, Pak. Jadi barangkali ilmu dalam Islam itu tidak pada profesor saja, Pak. Tapi ilmu itu bisa saja ada pada orang menggali sayu. Lebih tinggi ilmunya, Pak. Itu kehebatan dalam Islam. Islam tidak memandang dari segi gelar, oh harus tidak. Maka oleh karenanya pada akhir zaman nanti orang tak lagi bisa menggunakan akal. Akalnya dibungkam. Akan dijelaskan dalam surah Al-Baqarah, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Ini ayat ketika kematian saja, Pak. Padahal bukan ayat kematian sebenarnya, Pak. Ya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Sungguh kata Allah, kami akan menguji engkau dengan rasa ketakutan. Ambo tanya, saya yang tak takut ini, Pak. Takut, Pak. Banyak. Coba lagu tanya orang kalian, kira-kira ketakutan. Maka orang mati gini tidak ada corona, tapi mati deh takut. Dan rasa ketakutan itu dipergunakan oleh orang untuk apa? Untuk mencari kesempatan. Maka dari Ibnu Umar dikatakan bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada para sahabat bahwasanya bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, kata Rasulullah, dia hampir saja akan menyerangmu, hampir saja menerkammu. Seperti apa? Seperti orang yang kelaparan yang di depannya ada hidangan di meja hidangan. Model itu ingin menyantap. Orang lapar di mukanya ada hidangan yang lezat. Model itu akan menerkam. Bangsa-bangsa nanti akan menerkam seperti orang kelaparan yang tersedia hidangan di atas hidangannya. Lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah saat itu kita lemah, wahai Rasulullah? Apa saat itu kita sedikit? Apa kata Rasulullah? Tidak. Engkau di saat itu banyak. Engkau mayoritas. Tapi kau tak punya kekuatan di saat itu. Itu, Pak. Kata Rasulullah, kamu mayoritas di saat itu. Tapi kamu tak ada daya di saat itu. Tak ada kekuatan. Apalagi yang bekerja di bawah atasan, ya, iman betul yang diuji, Pak. Ya. Iman betul yang diuji. Apa kata ketika itu? Ketika kita tidak mau melaksanakan apa? Kabaranti karajo atau nak karajo? Tadi wak prinsipnya nak namu, Pak. Ya, awak yun ndak do, Pak. Letak. Bu, nyepanggil atasan. Kamar ibu. Ini aturan. Ibu kabaranti karajo, Bapak kan gaji dipotong tanda. Di saat itu iman kita diuji. Iman adalah keyakinan. Keyakinan adalah prinsip hidup. Prinsip hidup kita uji. Inilah yang terjadi pada Ashabul Kahfi. Makanya orang yang selamat nanti dari fitnah Dajjal itu, kekuatan global itu, fitnah Dajjal, kekuatan global, yang akan selamat orang yang mengamalkan 10 pertama dari surat Al-Kahfi. Ayat pertama. Bu, mau tanya bukan membaca, Bu, mengamalkan. Beda membaca dan mengamalkan. Ya, bacanya baca saja, alhamdulillah sih baca aja. Mengamalkan, beda. Karena kenapa? Kisah surah Al-Kahfi itu adalah kisah mengisahkan ujian keimanan. Seorang pemuda yang hidup senang di dalam istana, baca, Bu. Ya, beberapa pemuda yang hidup senang, pegawai kerajaan, malahan di antara mereka ada yang bagian dari keluarga raja, senang hidup, tapi gara-garanya memegang prinsip hidupnya, apa kecik rajo, kalian akan kembali ndak ke agama lama atau ke agama kalian? Kalau agama kalian dah bunuh. Apa yang dilakukan? Dia berhenti bekerja dan kemudian dia melarikan diri. Itulah yang terjadi pada gua, masuk ke dalam gua. Maksudnya apa, Bu? Ambo bukan menyuruh berhenti kerajo, jangan sampai kasih itu, Pak. Ya, maksud ambo begitu hebatnya kita untuk mempertahankan prinsip hidup. Keimanan ujian itu sampai-sampai dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik, ya'ti 'alan nasi zaman, akan datang kepada manusia nanti pada suatu zaman as-sabiru,
fihim ala dinihi kal qabid alal jamri. Akan datang nanti kepada manusia suatu zaman akan datang kepada manusia orang-orang yang berpegang teguh kepada agamanya, nyo ingin menjalan agama tapi seperti menggenggam bara api. Wah, begitu sulitnya kita melaksanakan ibadah nanti. Itu yang akan terjadi nanti di akhir zaman. Ya. Nah, inilah kenapa kita sampaikan dari hadis Rasulullah tadi, wahai Rasulullah, apakah kita sedikit? Tidak, kata Rasulullah, kita tuh banyak nanti, tapi engkau tak punya kekuatan apa-apa. Kamu banyak secara kuantitas, tapi kecil secara kualitas. Kualitas itu keiman. Alhamdulillah. 5 menit lewat sampai. Ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah setelah itu? Pada saat itu rasa ketakutan akan dicabut dari musuh-musuhmu, kata Rasulullah. Dan kemudian kepadamu nanti akan dicampakkan penyakit wahan. Bukan Wuhan, Pak. Wuhan penyebab corona. Wahnun. Ya, apakah ada kaitannya? Enggak tahu ada wahnun Wuhan dengan wahnun. Apa? Lalu sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa penyakit ini?" Kata Rasulullah, hubbud dunya. Di akhir zaman nanti penyakit wahan itu akan dimasukkan ke dalam dadamu nanti. Wahun itu apa? Hubbun dunya, penyakit yang terlalu mencintai dunia. Apalagi yang kedua penyakit wahnu wakarihatul maut. Cinta dunia, takut kepada kematian. Dua itu penyakit nanti, Pak. Ya. Jadi Bapak dan Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Penyakit inilah, apa penyebab dari penyakit kita? Orang itu cinta dunia lalu takut kematian. Maka kedua ini tidak bisa dipisahkan, Pak. Kalau nyo terlalu cinta dunia, nyo pasti takut kematian. Kalau dunia itu tidak terlalu dia cintai, maka dia tidak akan takut kematian. Nah, ini apa konsep orang supaya kita mencintai dunia? Maka disekolahkanlah atau dibuatlah konsep yang bernama dengan ekonomi kapitalis. Kapitalis itu terlalu cinta, menumbuhkan semangat orang untuk cinta dunia, Pak. Akhir kalau orang cinta dunia, apa yang terjadi? Takut kepada kematian. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Takut kepada, sungguhnya kami akan menguji engkau dengan rasa ketakutan. Wal ju', rasa kelapa. Hari ini berapa orang yang menjerit karena ekonomi, Ibu? Ibu dengar video baru-baru ini? Ya? Dengar ya? Video antara aparat kita dengan pedagang. Begitu, itulah gambaran. Wal ju', Allah akan uji dengan kelaparan. Kenapa? Mereka tidak mencari kaya, tapi untuk mencari makan saja susah. Kan? Rasa takut sudah diuji oleh Allah, kemudian wal ju', lah kemudian wala qasil minal amwal. Allah juga akan uji dengan kekurangan harta, kekurangan amwal, ya. Harta wal anfus dan kematian. Bu, anfus sehari itu kalau di kira-kira 3 sampai 7 dalam Facebook media itu innalillah. Ibu nak betul lah? Kan? Tiap sebentar innalillah. Ya. Kan? Ini Allah uji wa naqsim minal anfus wal amwali wa anfus. Allah uji dengan kekurangan harta, Allah kemudian uji dengan meninggalnya orang. Tapi sayang Pak, banyak orang yang tidak mengambil ikhtibarnya, ketakuin seterusnya. Seharusnya kalau seandainya banyak orang yang meninggal, Allah bagi itu bedanya orang beriman dengan tidak beriman, Pak. Orang beriman ngambil pelajaran dari situ. Tapi orang beriman mati dek kesal saya di situ, Pak. Ndak ada usaha nanya lakukan. Itu bedanya. Seharusnya kalau banyak orang di sekeliling kita yang seperti itu, maka kita mempersiapkan untuk ke arah itu. Itu sebenarnya tugas kita. Watsamarat, Allah akan uji dengan kekurangan buah-buahan. Karena dahulu orang yang kaya itu dianggap orang yang banyak buah-buahan, banyak hasil ladangnya, kemudian banyak hasil ternaknya. Nah, nanti Allah akan uji, ya, sehingga orang itu akan masuk. Tapi ingat,
orang itu bisa untuk lolos di dalam ujian ini. Siapa? Wabasyiris so, siapa orang yang sabar? Ambo tanya ke Pak Ibu, dalam ayat ini siapa orang yang sabar? Apa ciri-ciri orang yang sabar? Konteks ayat ini, Pak. Allazina idza asabathum musibah qalu. Itu bukan seorang yang selamat di dalam ujian ini. Orang yang mengembalikannya kepada Allah. Oh, itu yang selamat. Hari ini, Pak, bukan dikembalikan kepada Allah, tetapi masih juga diantisipasi dengan cara akal manusia. Tidak lagi dikembalikan kepada Allah. Nah, oleh karenanya itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kiamat itu beberapa syarat, kemudian yaqillul ilm, kemudian wa yazharul jahlu, orang yang dinampakkan kejahilan. Salah satu tadi adalah orang yang yaqillul ilm, ilmu dicabut, dinampakkan kejahilan. Dahulu kejahilan itu tak suruh, kini waduh ternampak benar di muka awak. Kemudian wa izharaz zina, dinampakkan oleh Allah zina. Seolah dahulu orang malih melakukan zina, kini dipertontonkan zina itu di muka awak. Tuh. Cara melakukan zina itu dipertontonkan. Nah ini terpulang kepada kita, sudah melihat itu atau tidak? Ya. Kemudian waktu surun nisa, jumlah an-nisa itu lebih banyak daripada oyuqul rijal, daripada laki-laki. Ya, jumlah perempuan kita kali mudah-mudahan tidak terlalu banyak, Pak ya. Nah, tapi tetap juga bercelik banyak kursi kok. Tapi dalam artian kau besok tugas ngurus kau mungkin kah? Besok supaya nak kiamat capek banyak laki-laki kum saja ilah gitu. Tapi di sini ada dijelaskan saking banyaknya hatta yakuna li khamsina imra'atu, sampai ketika li khamsi imra'atu 50 perempuan al-qayyum wajib. 50 perempuan untuk satu orang laki-laki. Itu banding, Pak. Itu nanti kiamat datang. Kini mungkin lain belum sampai. Allah alam lah, Pak. Itu hitungannya bukan Masih Rasul, bukan. Itu hitungannya. Tapi dunia hitungannya. Ada suatu negeri yang isinya perempuan aja, kayak kita ada, Pak. Jadi artinya apa? Kalau sudah sampai kepada tahap itu, maka hari kiamat tidak akan lama lagi. Jadi Bapak dan Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita dan kita senantiasa jaga kesehatan. Ingat Bapak dan Ibu, kematian itu pasti akan menjelang kita. Jadi tidak perlu takut, dan kemudian apa yang kita lakukan, kita ingat kematian itu sebagai bentuk hikmah bagi kita supaya kita lebih untuk mempersiapkan menuju tempat kematian itu. Kapan mati, di mana mati, bagaimana cara kita mati, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita adalah mempersiapkan bagaimana kembali ke kampung halaman itu dengan sebaik-baiknya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Masa pandemi ini harus jiwa tenang, Bu, ya. Karena kata Imam Ghazali, Imam Ibnu Sina kan kita sampaikan, pertama, ketekanan, stres adalah separuh dari penyakit itu. Ketenangan adalah separuh dari obat. Maka carilah jiwa yang tenang. Salah satu tenang itu dengan berzikir. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Masalah banyak zikir-zikir yang lain. Yang paling penting buat hati kita senang. Saatnya sekarang kita banyak senyum. Saat sekarang kita banyak menggembirakan hati. Di saat itu penyakit akan jauh dari kita. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.